Hello, welcome to my channel. Anjir, jatuh. Kayaknya gue emang gak bisa jadi youtuber deh. Halo Rapido semua, welcome to my channel. Jadi ini channel perdana gue banget dan juga video perdana gue banget. Jadi kenalin, gue Bangkit Bin, gue mahasiswa tingkat akhir di IPB University atau tingkat 7. Nah, gue kerja juga sebagai freelance landscape designer dan juga garden designer. Nah, jadi di sini gue mau sharing ke kalian tentang aplikasi-aplikasi yang biasa dipakai oleh mahasiswa arsitektur lanskap. Ini aplikasi-aplikasi yang biasa dipakai sama mahasiswa arsitektur lanskap ataupun arsitek lanskap itu beragam ya. Tapi ada aplikasi yang basic banget kalian harus pelajari yang akan gue sharing satu-satu. Nah, yang sering dipakai sama gue ataupun arsitek lanskap lainnya, yang pertama adalah AutoCAD. Nah, yang kedua yaitu ada SketchUp. Yang ketiga, ada juga extension dari SketchUp untuk rendering, ada V-Ray, dan juga ada Enscape. Nah, ada juga loh aplikasi rendering lainnya, yaitu ada Twinmotion, ada juga Lumion. Nah, nanti gue bakalan sharing ke kalian semua tentang aplikasi-aplikasi berikut. Iya, jangan lupa ada satu lagi aplikasi yang untuk finishing dan juga layouting. Ini penting banget sih di dunia landscape atau di dunia arsitektur. Jadi ada Photoshop. Nah, jadi gue mau bahas satu-satu dari aplikasi AutoCAD. Nah, aplikasi AutoCAD itu apa sih? Oke, jadi aplikasi pertama yang bakalan gue share yaitu ada AutoCAD. Nah, AutoCAD ini gue pakai AutoCAD 2018 yang student version tentunya, jadi legal ya. Nah, AutoCAD itu apa sih? Jadi AutoCAD itu adalah software komputer untuk menggambar 2 atau 3 dimensi dengan format asli yaitu DMG atau DWF. Nah, AutoCAD bisa dipakai untuk pembuatan gambar kerja dan juga blueprint. Nah, ini contohnya gue kasih. Nah, jadi kita di sini bisa bikin gambar kerja ataupun blueprint seperti ini. Nah, ini salah satu contoh site plan yang gue bikin untuk bangunan. Nah, jadi ini tuh berfungsi banget untuk base-nya sebelum kita membuat 3D design. Nah, jadi di setiap site plan itu mempunyai simbol-simbol yang arsitektural juga yang dapat dimengerti oleh arsitek ataupun oleh sipil. Nah, seperti itu. Jadi gue mau sharing lagi tentang ada apa aja sih di AutoCAD ini. Di AutoCAD itu jadi ada beberapa toolbar yang memang penting banget untuk dihafal, tapi nggak akan gue bahas sekarang. Jadi kalian bisa nanti cari nanti bisa tunggu tutorial YouTube dari gue tentang AutoCAD. Jadi ini hanya pengenalan aja ya. Jadi yang pertama itu ada Draw. Nah, yang ini. Yang pertama itu ada Draw, ada juga Block. Ini tuh buat drafting semua, tapi gue saranin karena di Mac OS sama di Windows itu beda ya tampilannya. Jadi gue ini yang versi Mac OS-nya. Nah, ini jadi kalau di Mac OS, kalau di Windows itu biasanya di atas ini tuh ada namanya toolbar kayak Home, Insert, Annotate, sama View. Kalau di Mac itu adanya drafting dan juga modeling. Jadi toolbarnya ada yang buat basic drawing kayak bikin line atau bikin polyline atau bikin square atau bikin round kayak gitu. Terus ada juga hatch ini kayak untuk mengarsir. Ada juga block terus ada juga modify untuk trim sama juga memove si objeknya. Ada juga text, dimension, delineate, ada juga leader, table. Nah, terus kalau untuk modeling itu juga ada kayak bikin 3D model. Kita bisa bikin solid kayak solid box atau kita bikin ball. Terus kita juga bisa bikin surface kayak surface contour atau bikin mesh kayak gitu-gitu. Ada juga modify. Nah, jadi untuk di Mac itu disimpan di sebelah kiri. Nah, juga jangan lupa kalau misal adanya kita kalau mau import file AutoCAD itu bisa di New Drawing atau New Project. Nah, ini atau kita bisa import atau kita bisa save. Ini kayak sistem basic banget sih. Terus kita bisa juga export. Nah, biasanya si
AutoCAD ini filenya biasanya diekspor menjadi file PDF agar bisa terbaca. Nah, seperti itu. Nah, jadi di dalam AutoCAD ini biasanya kita menggambar untuk proses side plan dan juga potongan yang presisi ya. Oke, jadi gue udah switch ke Windows dan gue mau memperkenalkan kalian kepada SketchUp. Nah, apa itu SketchUp? Nah, atau Google SketchUp sih sebetulnya. Jadi Google SketchUp adalah sebuah software yang digunakan untuk membuat berbagai jenis model 3D. Nah, teknik dasarnya yaitu adanya fitur push and pull. Nah, pada suatu objek. Nah, SketchUp juga menjadi dasar untuk visualisasi desain sebelum masuk ke tahap rendering. Nah, jadi gue di sini mau jelasin tools-toolsnya yang dasar banget di SketchUp itu ada apa aja sih. Nah, jadi tools-toolsnya itu di sini kalian bisa nambahin ada namanya itu large tool. Jadi kita bisa select sebetulnya di sini. Nah, di sini tuh ada tools-toolsnya, tapi kita juga bisa insert, ada namanya large toolset. Nah, di large toolset ini jadi kalian bisa menyimpan tools-tools yang sering kalian gunakan di bagian kiri ini. Ini penting banget sih karena ini udah kayak dikelompokkan gitu. Jadi di sini ada yang basic banget buat ngegambar. Nah, yang ini basic banget buat ngegambar. Itu namanya pensil. Jadi kalian bisa ngegambar ke suatu objek pakai pensil ini. Ya tentunya pasti harus lurus ya. Udah otomatis lurus gitu. Nah, jadi kalian bisa, ini kan gue satuannya meter kan. Jadi kalian bisa juga langsung diketik aja sesuai yang kalian pengen. Misalkan ada pengen 2 meter ya tinggal diklik 2 meter 2 terus enter. Nanti bakal ngebangun sendiri kayak gitu. And then di sini juga ada tool kayak move, up, terus ada juga rotate, ada juga di sini scale sama juga offset. Nah, terus ada juga di sini ada tape measure tool, ada juga dimension, ada juga di sini busur dan juga ada text. Ini kayak basically sama banget kayak tools-toolsnya di AutoCAD, tapi kayak di sini fungsinya agak berbeda sedikit. Menurut gue sih lebih simpel karena di sini kan tujuannya emang untuk visualisasi kan. Nah, jadi yang di sini ada large toolset, terus lu juga bisa nambahin tools ataupun plugin di atas ini. Nah, gue nambahin pluginnya yaitu ada V-Ray. Nah, jadi aplikasi extension untuk ngerender di SketchUp. Nih, gue tuh pakai V-Ray doang. Buat gue pakai V-Ray doang juga udah cukup banget. Jadi V-Ray itu merupakan aplikasi extension atau plugin yang nantinya kalian bisa install dan langsung diterapkan di aplikasi SketchUp kalian. Nah, jadi biasanya V-Ray ini yang ada di kolom kanan atas ini berbagai macam fungsinya. Kalau yang ini tuh untuk mengatur pencahayaan, jadi kalian bisa menambahkan pencahayaan di V-Ray ini. Terus ini buat renderingnya. Nah, kalau yang ini tuh untuk mengatur material, kayak ini kayak option gitu sih. Nah, kalau ini untuk merendernya. Nah, jadi biasanya V-Ray itu menyocokkan dengan versi SketchUp-nya. Jadi kalau misalkan kalian kan gua nih pakai SketchUp Pro 2017. Nah, jadi gua install plugin SketchUp-nya itu yang versi 3.4 kayak gitu. Selanjutnya ini tuh ada namanya V-Ray Asset Editor. Nah, yang dari button tadi gue klik ada namanya V-Ray Asset Editor. Nah, untuk V-Ray Asset Editor di sini itu kalian bisa bikin kayak mengatur glossiness ataupun refleksi dari si V-Ray si material ini. Nah, jadi kalian juga di sini bisa ngukur dari kualitas rendernya, kualitasnya tuh mau di medium, di small ataupun bisa maksimum di sini. Terus atau misalkan kameranya. Nah, kalau ini kayak gue jarang ubah sih kecuali kalau exposure-nya kalau misalkan itu terlalu keputihan atau gimana. Nah, kalian bisa atur di exposure-nya. Terus di sini juga ada render output-nya. Nah, gue biasanya pakein dulu, di onin dulu nih save frame-nya. Save frame itu apa? Jadi save frame itu nih bagian yang ini nih.
maaf ini ketutupan. Jadi save frame itu yaitu frame atau bingkai yang nanti ukuran yang bakalan dirender sama V-Ray-nya. Jadi misalkan kalau kita ini terlalu ngezoom in si bangunannya atau benda yang akan kita render, nanti bakalan terlihat apakah dia keluar dari save frame atau enggak. Nah, nanti bakal gue jelasin juga si outputnya. Nah, terus di sini juga ada resolusinya. Di sini udah defaultnya itu ada 800 kali 450, tapi kalian bisa atur lagi sesuai yang kalian pengen. Intinya semakin besar pixel yang kalian sematkan di sini, bakal semakin lama juga rendernya gitu. Oke, selanjutnya yaitu proses rendering. Nah, proses rendering ini ada namanya itu V-Ray Frame Buffer. Nah, jadi cara ngeklik renderingnya itu tinggal diklik aja yang gambar teko ini, diklik, habis itu bakalan ngerender dengan sendirinya. Bisa dilihat kan perbedaannya tadi sebelum dirender sama yang ini sudah dirender. Nah, kalau yang sudah dirender ini kalian bisa lihat dia lebih terlihat material aslinya, kayak kecerahannya ataupun kedalaman materialnya, teksturnya juga lebih seperti realistis. Nah, itu yang dinamakan render. Nah, jadi nanti kalian ini outputnya bisa kalian capai seperti ini. Oke, nah selanjutnya saat kalian udah beres ngerender, kalian tinggal klik save yang gambar diskette. Habis itu kalian klik tinggal di select aja kalian mau save di mana si gambarnya. Nah, gue usulin untuk save as type-nya itu as PNG biar nanti si background dari rumahnya hilang, maksudnya background dari si benda yang kita render. Nah, jadi nanti kalian bakalan mendapatkan format gambar PNG dengan resolusi yang telah kalian set tadi di V-Ray-nya seperti itu. Oke, jadi gue balik ke Lumion. Nah, di Lumion ini kalian bisa pilih ada landscape-nya, kalian mau pilih plain, sunset, night, atau mountain shrink, atau mountain spring, ataupun white yang kosong banget. Nah, gue biasanya di plain aja. Gue pilih di plain aja. Nah, ini lagi loading scene. Kalian tunggu bentar. Nah, habis itu, gue memperkenalkan dulu toolbox-nya ada apa aja. Di sini tuh ada wither, jadi kalian bisa pilih withernya kayak arah matahari kayak gitu. Ini mirip banget kayak di SketchUp, dan juga kayak jumlah awannya kayak gitu-gitu, ataupun kayak mataharinya kalian mau terang benderang apa gimana. Terus kalian di sini juga ini kayak gampang banget, ini kayak main The Sims. Terus ada juga kayak landscape-nya, jadi kalian bisa build your own landscape. Wait. Jadi gue kasih contoh dikit nih. Nah, jadi gue di sini gue bikin hilly gitu. Nah, kalian bisa bikin landscape kalian sendiri gitu kalau di SketchUp dan di Lumion. Dan kalian juga bisa bikin kayak ada water, ada juga ocean. Nah, terus di sini juga kalian bisa ada material. Nah, material biasanya kita harus punya dulu si objeknya harus apa. Terus di sini juga kalian bisa langsung place objek-objeknya. Nah, ini tuh suatu keunggulan yang ada di Lumion, dimana kalau misalkan kita nge-place objek-objek 3D di SketchUp itu bakalan berat banget buat di render. Jadi gue usulin kayak Lumion tuh salah satu jalan keluar yang terbaik. Dan maksudnya di sini juga lengkap banget kan, nature library-nya tuh. Di sini juga ada kayak leaf yang small, medium, sampai large, sampai yang banyak banget di sini, sampai yang ada cluster, ada rocks, juga ada flower. Ini kayak lucu-lucu banget sih. Yang flower juga kalian bisa import, tinggal diklik aja. Nah, setelah diklik kalian place si flowernya. Gue kasih contoh dikit. Nah, kayak gini. Nah, jadi kalian bisa banget buat berkreasi sekreatif mungkin di Lumion. Oke,
terus gue mau import sesuatu juga sih. Nah tapi next aja sih. Selanjutnya kayak ada transport. Kalau transport sini kayak transport biasa, ada kayak bus, ada cars juga, ada juga vans, ada juga trucks, sama juga ada juga mobil-mobil biasa, ada juga kereta api kayak gitu-gitu. Nah gue mau coba yang cars. Ini kayak main The Sims sih, literally kayak mirip banget. Nah gue mau coba ada ini misalkan cars. Nah itu kayak kalian bisa orbitnya juga di sini agak beda ya. Ini pakai WASD sama untuk W ini untuk kalian masuk ke. Nah ini kalau untuk W itu kalian untuk maju, S untuk mundur, A untuk ke kiri, D untuk ke kanan. Terus kita pakai Q untuk naik, terus pakai E untuk ke tanah, ke earth. Nah untuk orbitnya dia pakai, kan kalau misalnya orbit di SketchUp kita pakai trackball-nya kan, atau scroller-nya. Terus kalau misalkan di sini kita pakai klik kanan. Nah terus gue mau coba import import itu 3D model yang udah gue bikin misalkan di SketchUp. Gimana sih caranya? Nah itu gampang banget sebetulnya. Nah kalian cuman klik ini aja, import. Ini gak akan lama kok. Nanti juga kelar ke import, semoga. Nah kalau udah kayak gini biasanya bisa sih. Terus kalian place objeknya di sini. Nah ini contohnya, kalian place objeknya di sini. Nah ini bisa kalian, ini tuh yang gue bikin di SketchUp. Nah terus kalian bisa langsung render aja. Cara rendernya juga gampang banget. Cara rendernya tuh kalian cuman butuh ini doang nih, yang gambar kamera. Itu kalau buat render foto. Kalau render video yang ini. Jadi kalian bisa add presence-nya. Terus di sini juga kalian bisa nambahin custom style. Di sini ada kayak realistic, interior, night, daytime, dawn, overcast, color sketch, watercolor. Kayak ini lengkap banget. Kalian gak usah ribet-ribet lagi ngedit sebetulnya. Kalau di sini tuh kayak ini udah lengkap banget. Kalian bisa coba satu-satu nanti, tapi gue karena ini biar nggak berat. Nah sebetulnya berat juga sih kalau mau nambahin custom style, jadi gue mau langsung ke render biasa aja. Terus habis itu langsung di render. Nah kalian bisa pilih ada email, desktop, ada print, ada poster. Kalau bisa juga kayak kalau print bisa 3K. Tapi gue karena ini buat example doang, biar cepat gue pakai email aja standarnya. Terus bisa namain 11 misalkan. Nah kalian bisa import PNG atau JPG, tapi nggak kayak ini, nggak ada bedanya gitu, nggak bisa ngilangin backgroundnya, jadi gue JPG aja. Terus di save. Ini nggak akan lama kok, ini kayak cuman beberapa scene aja. Nah kayak gini. Cuman gue mau make sure aja laptop kalian kalau mau install Lumion ya minimal kalau AMD yang bagus gitu, AMD A10, A9 juga masih bisa sih. Tapi lemot banget A10, A12 atau AMD yang sekarang gitu. Terus kayak Radeon R7 atau RX. Kalau misalkan Intel i5 juga udah mumpuni, tapi RAM-nya juga yang bagus juga ya, kayak graphic card-nya juga. Nah ini udah kelar. Terus kalian oke aja. Terus kalian bisa kembali ke project kalian. Terus kalian juga bisa nyimpen project kalian ini. Caranya tinggal di files, tinggal di save as. Nah kalian simpan aja. Misalkan gue kasih nama 11 ya, save. Nah ini udah ke save. Nah jadi nanti kalian pas kalian mau bikin baru lagi bisa, dan kalian mau lihat project-project yang udah kalian bikin itu ada di load scene. Nah gitu. Jadi segitu aja buat bagian yang Lumion. Nanti gue akan ada tutorial rendering yang lengkapnya, jadi tunggu aja.
vlog gue. Oke, see you, bye. Oke, selanjutnya ada Adobe Photoshop. Gue pakai yang CC 2019. Nah, pasti udah gak asing lagi kan sama yang namanya Photoshop. Nah, Photoshop itu penting banget sebagai finishing software untuk mempercantik desain kita. Nah, biasanya di dunia arsitektur, Photoshop digunakan untuk membuat foto montage dan juga menambahkan shadow dan juga koreksi warna pada desain. Nah, ini contohnya. Nah, jadi gue bangun bangunan ini di AutoCAD dan juga SketchUp, kemudian gue render di Lumion. Nah, untuk mempercantik lanskapnya, gue pakai photo montage. Nah, jadi gue bisa insert PNG tanaman agar rendernya terlihat lebih natural. Bisa juga gue insert backgroundnya juga ataupun sky-nya. Nah, jadi pemakaian Photoshop juga biasa digunakan untuk memangkas waktu dan juga memori laptop kalian karena bakalan berat banget filenya. Nah, kalau kalian merender semua di 3D software. Tapi ini pilihan aja sih. Jadi siapa tahu kan kalau laptopnya gahar ataupun laptopnya bagus, jadi nggak jadi masalah juga buat render semuanya di 3D software. Nah, jadi gue bakal kasih contoh ke kalian di project gue ini. Jadi pertama gue nambahin dulu yang namanya. Nah, yang pertama gue nambahin dulu yang namanya background. Nah, jadi background ini gue tambahin. Jadi nanti kalian pastiin setelah kalian render di Lumion, kalian hapus dulu background yang bawaan dari Lumionnya. Jadi bisa di insert backgroundnya dari foto ataupun dari gambar lain. Nah, selanjutnya gue tambahkan, kalian bisa tambahkan lanskap-lanskap di sekitarnya di backgroundnya kayak gini. Ini kalian bisa download lewat PNG di web juga banyak PNG tanaman, asal kalian pinter-pinter aja nanti nyari keywordsnya. Nah, bisa juga tambahin awan untuk memperkuat ambience-nya. Jadi tergantung ambience kalian mau apa dulu nih, misalkan ambience-nya tropical atau ambience-nya itu panas nanti tepatnya atau gimana. Jadi kalian bisa nambahin shadow juga atau kayak gimana gitu. Jadi biar suasananya lebih kena gitu. Nah, karena gue di sini temanya tropis, jadi gue kayak tambahin beberapa tanaman-tanaman tropis dan juga kayak suasana kayak tropical landscape yang kayak rainy forest gitu. Nah, jadi ini hasil dari foto montage-nya. Nah, biasanya kalau misalkan kita bikin tanaman-tanaman ini di 3D software itu bakal berat banget karena dihitungnya itu per tanamannya, apalagi kalau misalkan di render di SketchUp. Jadi kalau misalkan kita import 3D modelnya dari SketchUp, maksudnya 3D model tanaman dari SketchUp dan di render lewat V-Ray, kayak akan terlihat lebih sulit untuk menginsert semua tanaman ini dalam bentuk 3D gitu. Jadi untuk mempermudah dan juga tidak memperlambat laptop kalian, nah jadi bisa banget nih di photo montage dijadikan suatu solusi. Nah, jadi ini kan bisa juga sih kalau misalkan Photoshop itu selain kalian bikin photo montage, bisa juga kalian biasa pakai untuk bikin poster presentasi ataupun booklet ya. Oke, jadi itu semua aplikasi-aplikasi yang biasa gue pakai dan juga teman-teman gue pakai di dunia arsitektur lanskap. Jadi setiap orang bisa beda-beda ya aplikasinya sesuai sama kebutuhannya. Nah, jangan lupa like, komen, dan juga share video gue. Dan jangan lupa subscribe juga channel gue. Nah, share juga ke teman-teman kalian ataupun keluarga kalian yang belum tahu tentang apa itu arsitektur lanskap. Nah, jadi sekian dari gue Bangkit Bin. Thank you for your attention and goodbye.